mendesain itu bagian dari perencanaan yang merupakan salah satu penentu keberhasilan dari tujuan. Makanya desain yang benar. Bukan buat wamen. Ini perlindungan untuk investor sebetulnya. Jadi maksudnya Pak Jokowi itu nggak marah-marah juga kalau salah desain. Lo invest lagi aja, dibetulin itu gitu. Karena ini gue nggak yakin salahnya wamen BUMN sih. Selamat datang di ruang aspirasi Hensa, jernihkan akal dan jaga persatuan. Apalagi? Ketemu lagi Bang, sama kita Bang di sini. Masih ngobrol-ngobrol santai aja Bang. Bang, kok bisa LRT salah desain Bang? Kenapa Bang itu Bang? Mau dapat proyek lagi kali ya? Emang gak cukup Bang di proyek yang sekarang Bang? Ini, ntar gue dikutip nih. Ya nggak apa-apa sih dikutip, tapi mohon maaf ya, ini kan kira-kira ya. Nggak tahu ya, aneh ya. Udah jadi baru itu ya. Tapi Pak Jokowi kemarin langsung belain tuh. LRT ini baru yang pertama di Indonesia, sehingga wajar kalau belum sempurna, maka perlu perbaikan-perbaikan. Tapi kan ini masalah belokan ya bro. Masalah fisika ini. Maksudnya udah bisa diprediksi dari awal kan. Dan serunya Indonesia itu ya. Yang ngomong bisa wamen BUMN. Jadi gimana Bang itu Bang? Yang salah yang di mana? Kan kalau kita bikin kayak gitu Bang, kita gambar dulu dong Bang. Kan gambar dapat approval dong. Nah kok bisa di-approve Bang kalau begitu? Ya mungkin yang nge-approve tuh dokter riset manajemen kayak gua gitu. Yang nggak ngerti fisika gitu. Jadi yang dia lihat mungkin hal yang lain gitu. Misalnya penerimaan masyarakat terhadap proyek LRT. Wah ini diterima, beres. Atau jangan-jangan yang nge-approve itu adalah sarjana hukum gitu ya, yang melihatnya dari sisi hukum tidak melanggar nih, gitu kan, bukan ahli fisika gitu. Kalau ahli fisika kan dia hitung tuh, ini gue bukan sok tahu tapi waktu SMA kan gue FIS nih. Kalau sekarang tuh IPA, jurusan IPA gue dulu tuh kita belajar gaya sentrifugal kan. Jadi gaya sentrifugal itu kalau salah tuh kita bisa terlempar keluar tuh. Nah ini kan kelihatannya kan kalau bahasanya wamen tuh terlalu lambat ya pas dibelokkan itu. Artinya tuh ada daya sentrifugal mungkin yang terlalu besar gitu. Sehingga mungkin tingkat kemiringannya kurang atau sudutnya terlalu tajam sih. Kayak fisika aja gua. Tapi kalau misalnya itu terjadi kan sebetulnya kurangin aja gerbongnya sih. Kalau dikurangin gerbongnya tuh daya sentrifugalnya mungkin bisa berkurang ya. Mungkin. Ini, mohon maaf ya. Komunikasi politik nih, ada aja jawabannya kan. Tapi ini jadi ruwet juga karena yang pertama yang ngomong wamen BUMN, Menteri Perhubungan belum bicara, Menteri PUPR juga belum bicara gitu ya. Kalaupun ini ditarik ke Jakarta, ya dinas-dinas terkait juga belum bicara gitu. So artinya kan kalau salah desain kan harus diperbaiki. Nah, yang kesel tuh pengguna jalan di Jakarta, bro. Nah, kan dulu bangunnya aja kan bikin macet. Sekarang udah jadi dibikin macet lagi gara-gara salah desain. Jadi menurut saya ini pelanggaran yang nggak bisa dibilang serius. Nggak bisa dibilang serius. Ini pelanggaran yang harusnya bisa dibilang serius. Karena ini kan sebetulnya fisika aja. Tapi jangan sampai kemudian begini ya solusinya. Ini salah karena kemarin yang mendesain adalah sipil dan arsitek dari sarjana-sarjana sipil dari Indonesia. Makanya salah hitung. Kita hadirkan sarjana-sarjana sipil dari negeri yang lain. Kan jangan begitu juga lah ya. Nah itu dia Bang. Tapi saya nggak mau nuduh ada proyek lagi sih, cuma menurut saya
harusnya LRT ini bisa segera digunakan lah. Jadi kalau kata Pak Presiden belum sempurna, iya, tapi harusnya memang ini bisa segera digunakan dan dimanfaatkan. Karena bro, gue tuh salah satu orang yang kagum loh dengan LRT. Jadi waktu itu siang hari di kantin Paramadina tuh lagi makan mie ayam, tiba-tiba LRT-nya lewat. Kampus mana yang dilewati LRT? Iya. Paramadina lewatin tuh. Kita ngeliat tuh dari kantin tuh cek. Wow, LRT-nya jalan. Tapi emang kalau di depan Paramadina itu lurus tuh jalannya. Baru mau akan belok tuh habis itu. Rupanya beloknya itu bermasalah ya. Ya mudah-mudahan lah Pak Wamen segera dibetulkan lah, segera dibereskan supaya bisa digunakan dan rakyat Indonesia happy semua. Betul. Nah, Bang, masih ngomongin belokan ya, Bang ya. Kira-kira kalau kita ngomongin belokan ini, sebenarnya yang salah itu siapa sih, Bang? Yang desain kah, yang nge-proof kah, ataukah yang belok? Nah, nggak ngerti juga gue siapa yang salah ya. Apa namanya? Itu kan pembicaraan menggantung tuh dari Pak Wamen ya, Pak Tiko tuh. Dia nggak menyarankan untuk apa, untuk ini, untuk itu. Tapi yang jelas kan Pak Jokowi sudah bilang, ya, kalau masih banyak perlu disempurnakan ya mohon maaf, ini kan baru yang pertama di Indonesia. Oke Bang, kalau kita ngomongin susah lah kalau kita ngomongin pihak yang disalahkan. Iya. Tapi dengan adanya kayak gini, pihak mana sih yang seharusnya bertanggung jawab akan hal yang ini, Bang? Yang bangun lah. Yang bangun itu artinya dari yang gambar, dari yang bangun, dari yang bikin lama gitu ya. Itu keretanya dari mana ya? Keretanya Inka kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, mungkin itu perlu juga ngobrol sama Inka tuh. Coba kita kurangi ya gerbongnya. Atau gimana caranya? Atau kita suruh lewat bawah dulu atau gimana? Atau kemudian selama perbaikan LRT itu mulai di 2 titik, misalnya dari Cibubur sampai depan Paramadina, terus kemudian naik lagi tuh dari depan Depkes gitu, dari depan Kemenkes. Jadi naik lagi di Kuningan. Nah, jarak dari Paramadina ke Kemenkes itu kan belokan tuh, itu yang dibenerin tuh. Mungkin gitu kali ya, bisa kayak gitu nggak ya? Mungkin bisa ya, Bang. Nggak nyambung dulu, itu bahaya. Bisa Bang. Tunggu, tapi marilah kita membayangkan ya, itu kan belokan. Iya. Terus mesti diperbaiki kan pasti dipotong ya. Kalau kita main Lego sih gampang ya. Iya. Tinggal pindah-pindah aja, Bang ya. Tapi kan ini beton ya. Betul. Soalnya kalau kurang lurus gitu, itu bisa dilurusin, dia belokan berarti dia mesti bikin konstruksi baru tuh. Yang tiangnya mungkin agak geser. Nggak mungkin tiangnya tadi di sini nih, lewat sini. Wah, kurang belok. Harusnya beloknya dari sini, tapi tiangnya tetap di sini. Jadi kan tiangnya mesti dipindahin tuh. Itu kita ngira-ngira aja tuh. Tapi ini kan proyek bagus ya. Jadi diselesaikan lah, jangan kemudian tahu ada yang salah desain. Cuma gara-gara aduh Pak Jokowi kan tinggal dikit lagi nih, ntar aja deh presiden baru gitu kan. Ya nggak gitu juga gitu. Ini Pak Jokowi yang bikin ya? Iya, Bukan Pak. Anies kan? Bukan. Oh bukan, berarti ini adalah apa ya, koreksi ke dalam gitu ya. Berarti banyak pihak ya Bang yang harus dikoreksi lagi dan dimatangkan lagi kalau kita ngomongin tentang LRT ini. Iya, boleh. Itu kan kalau kita ke Kuningan, itu kan masih ada tiang pancangnya tuh, di Senayan juga ada kok nggak salah. Masih banyak, Pak. Itu nanti lewat situ juga ya? Kemungkinan ya Pak, rencananya sih begitu. Oh. Cuma kita nggak tahu nanti ke depannya apakah itu mau dipakai ataukah seperti apa, kita nggak tahu Pak. Balik lagi ya Pak, ngomongin tentang LRT yang salah desain tadi. Kalau kita ngomongin pembangunan LRT Pak, itu kan udah diperkirakan menelan budget itu 32,5 triliun. Ya. Terus tahun-tahunnya Udah lunas. itu kurang tahu Pak, itu lunas atau enggaknya. Cuman memang diperkirakan menelan biaya segitu banyak gitu. Terus di pertengahan jalan ketika dia pengen launching seharusnya tanggal 18 Agustus itu udah dia siap digunakan, kok ternyata kemarin di uji coba itu salah desain. Berarti kan ini kan mengakibatkan LRT ini harus ada perbaikan. Dimana kalau kita ngomongin perbaikan berarti kan harus ada extra budget Pak di sananya. Berarti extra cost dan lagi-lagi ngomongin tentang tender Pak. Nah, kalau kita ngomongin kayak gitu, Pak, sebenarnya solusi yang efektif itu kayak gimana sih, Pak, biar LRT itu cepat digunakan? Apakah kita harus merubah rutenya, ataukah kita mengurangi gerbong yang tadi Bapak bilang itu? Kalau mau cepat dipakai, kurangin gerbongnya. Tapi kan kalau dikurangin gerbongnya artinya lebih sedikit masyarakat yang
bisa diangkat gitu ya. Menurut saya sih bikin aja timeline baru lah, dibangun lagi aja. Dibangun lagi, tapi kalau waktunya mundur lagi gimana Pak penggunaannya? Ya. Dan itu kan kadang mungkin bisa dikatakan belum tentu selesai kalau dibangun lagi. Kalau selesai ya harus ya. Tapi itu tadi itu bagus pertanyaan itu. Itu biayanya dari mana ya? Saya nggak nyangka banget bisa kayak gini sih ya. Enggak, itu gua ngebayanginnya belokan yang di depan Kuningan itu kan, apa yang sebelum Kuningan kan? Iya Pak. Kan belokannya di situ tuh. Ada beberapa belokan sih. Dari Taman Mini ke masuk ke arah UPI juga belokan Ada tuh. belokan. Ini belokan yang mana tuh? Yang di Kuningan itu Pak yang jadi masalah. Yang di Kuningan ya? Iya. Wah, macet lagi dah. Nah, budgetnya dari mana Pak kalau seandainya itu dirombak lagi Pak? Ya harus dari APBN dong. Masa kita ngutang mulu. Enggak lah. Mestinya di itulah. Diperbaiki atau gimana caranya gitu ya? Iya. Pak, kalau seandainya ternyata pemerintah ya Pak, seandainya ya Pak ya, pemerintah bilang, oh ini harus diganti ya kan, harus dirubah layoutnya. Pak, kerugiannya berapa Pak yang akan ditanggung sama pemerintah? Enggak tahu bos. Pemerintah tuh ya, udah salah desain, giliran salah desain, lu nanya gua berapa kerugiannya? Ya dia langsung hitung tuh berapa kerugiannya tuh, gimana tuh? Aduh, ini kenapa sih baru itu ditulis gak? Kenapa sih baru ketahuan sekarang? Karena percobaan itu ya? Iya, karena percobaan kemarin itu Pak. Bentar nih. Misalnya lo pejabat nih, Iya. gue yang bangun nih, kan gue cobain dulu dong. Nggak mungkin ujuk-ujuk pejabat yang naik duluan kan? Iya. Pasti kan gue nyobain dulu tuh. Wah, kalau ada masalah kan harusnya ngomong tuh. Pak jangan naik dulu Pak, ini bahaya nih Pak. Tapi masalahnya itu bukan karena nggak kuat konstruksinya, tapi kan karena terlalu lambat ya. Iya. Bahasanya itu. Ini terlalu lambat nih Pak. Jangan naik dulu. Itu kenapa nggak ngomongnya di depan ya? Ya maksud gue sebelum pejabat-pejabat itu naik kan kita udah tahu tuh. Paling kan gini loh, resikonya kan sama ya. Masalahnya cuma lu dimarahin duluan atau ntar belakangan gitu kan. Kalau lu yang nyobain terus lu lapor, Pak ini sorry ya Pak ya. Ini ada kekurangan penghitungan daya atau gaya sentrifugal. Jadi harus diperbaiki sebentar nih Pak. Paling kan kamu nih gimana sih itu kan udah lewatnya gitu kan. Tapi kalau pejabat yang nyoba dengan pejabat-pejabat lainnya udah pasti dimarahin juga, marahnya nambah Pak. Kamu bikin malu saya, wah gitu-gitu. Segala macam tuh. Itu kenapa tuh ya? Ini perlu ditelah lagi tuh. Mungkin mereka lebih takut Pak diomelin sama yang punya hajat dibandingkan sama masyarakatnya Pak. Oh gitu ya. Iya. Kalau yang di Cilandak tuh LRT atau MRT tuh? MRT Cilandak depan itu Pak. Oh tapi juga bisa lewat atas. Bisa lewat atas. Coba itu bedanya LRT sama MRT apa tuh? Nah nanti ada di episode berikutnya ya Pak, kita itu bahas L-nya apa itu. sih L-nya tuh? Apa tadi ya? Ya itulah Pak pokoknya LRT. Nah Pak, ngomongin tentang salah desain lagi Pak. Sebenarnya kalau kita ngomongin salah desain, ini itu bisa dikatakan membahayakan penumpangnya. Kalau Iya atau enggak, situ, Pak? kalau di situ bukan tentang bahaya tuh. Tentang Lebih apa? lambatnya sampainya. Lama gitu. Kan kesannya kan LRT itu harus cepat gitu kan. Nah ini pas belok tuh terlalu lambat. Mungkin malu sama yang di bawahnya ya kalau susul. Gitu kan. Jadi itu mungkin kalau dari keterangannya kan nggak ada sangkut pautnya sama bahaya tuh. Tapi lebih ke lambat atau cepat, lebih lambat kan. Bukannya kalau lebih lambat lebih itu ya Pak, apa? Lebih Biar menjaga lambat asal keselamatan. selamat gitu Nah, kan. Nah, kasih tahu aja Pak Tiko tuh. Pak Tiko biarin aja lah lebih lambat, yang penting kita selamat. Ya. iya. Itu berpengaruh juga Pak nanti ke depannya kalau seandainya penggunaan LRT ini ternyata nggak sesuai dengan perhitungannya. Berpengaruh dalam artian ke pemasukannya Iya. Ngaruh dong. atau kayak gimana Pak? Ngaruh lah. Tapi balik lagi lah, Pak Jokowi sudah melindungi itu kok. Pak Jokowi sudah mengatakan ini LRT baru pertama di Indonesia. Jadi jangan langsung diminta sempurna, pasti perlu ada perbaikan-perbaikan. Nah ini yang terjadi dengan si LRT itu. Pernah naik LRT nggak? Belum Pak, kan baru diuji Kalau coba di ya. Kelapa Gading Rawamangun tuh apa? LRT atau LRT yang di atas Pak. Itu LRT. LRT juga. Berarti gua udah pernah tuh. Iya. Tapi kalau yang Kelapa Gading Rawamangun mah nggak ada belokannya bro. Iya, itu lurus aja Pak. Lurus itu, Pak. doang. Iya. Itu kenapa ya bikin di situ ya? Kan itu satu jalan tuh main di bawahnya tuh. Sama tuh jalan tuh lurus-lurusnya.
gitu. Misteri. Pak, ya, berkaitan dengan statementnya Pak Jokowi, ya kan, mengenai LRT ini menurut Pak Hensat sendiri itu merupakan kemakluman dari seorang Presiden Jokowi ataukah teguran secara tersembunyi untuk si wamen tersebut, Pak? Bukan buat wamen. Ini perlindungan untuk investor sebetulnya. Jadi maksudnya Pak Jokowi itu nggak marah-marah juga kalau salah desain. Lo invest lagi aja, dibetulin itu gitu. Karena ini gue nggak yakin salahnya wamen BUMN sih. Lo yakinnya ini salah wamen BUMN? Kalau menurut gue sih bukan. Dia cuma komentarnya ini salah desain, komentar doang. Mari kita bikin struktur drama lagi. Pak Tiko ini kan gue taunya sebelumnya adalah Dirut Bank Mandiri, Ya. sebelum jadi wamen. Sebelumnya lagi itu kalau nggak salah Direktur LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Terus dia juga pernah kerja di RSM AJ itu, auditor, konsultan keuangan. Lo gimana caranya? Lagi naik nih dia. Cek. Kok pelan ya? Kok melambat ya? Mungkin dia ngebatin gitu ya. Terus dia tanya kali ya ke insinyurnya, sarjana tekniknya, kok ini melambat ya? Memang begitu Pak. Memang harus lambat karena lambat asal selamat itu lebih baik, gitu ya, daripada buru-buru terus gejebrur gitu. Tapi bisa lebih cepat, bisa Pak. Oh berarti ini salah desain atau gimana ya konstruksi perbincangan waktu itu? Maksud gue nggak mengecilkan kemampuan Pak Tiko untuk menganalisa RRT, tapi kan backgroundnya kan keuangan nih sama kayak gue lah, nih kan background gue komunikasi, cuma gue so tau aja. Tapi kan dia nggak mungkin so tau lah, orang wamen masa so tau. Jadi gimana tuh konstruksinya ya, perbincangan itu pasti menarik juga tuh. Terus kan habis itu Pak Wamen itu kan lapor ke Pak Men BUMN ya kan, yang lagi ngurusin bola itu. Pak, kapan pulang? Ya kan lagi ngurusin bola. Betul. Oh saya pulang, kenapa? Itu Pak, LRT salah desain Pak. Waduh, kenapa bisa gitu? Ada yang teriakan, Pak Erik, ayo main bola lagi. Waduh, sorry bro, saya mesti urus PSSI lagi nih. Ini kan masih gantung ya? Ada kelanjutannya nggak beritanya? Apakah Men PUPR komentar atau Wamen atau Menteri Perhubungan komentar atau belum ada yang komentar sama sekali? Ada sih Pak beberapa komentar itu, cuman memang nggak menyebutkan secara spesifik aja. Gitu. Dari siapa tuh komentarnya? Dari Kementerian PUPR, dia juga Apa? menyebutkan juga sama. Apa Gitu. dia bilang? Katanya ya salah desain satu, terus yang kedua kita memaklumi karena memang Indonesia baru pertama kalinya katanya begitu. Enggak gitu. Tapi waktu dia ngakuin salah desain juga. Iya Pak. Terus yang desain siapa? Nah itu dia pertanyaan yang besar Pak buat kita. Sebelum desain itu jadi kan harus ada beberapa approval dan harusnya kan nyampe ke PUPR juga Iya dong. dong, kan itu masa Betul. pemalumannya gitu. Ini mohon maaf karena ini pernikahan yang pertama, maka mohon dimaklumi bila perlu banyak perbaikan. Maksudnya nggak gitu juga kali bro. Ini kan desain serius ini. Aduh. Tapi keren ya, langsung dibelain Pak Jokowi ya. Hebat juga Pak Jokowi ini, emang luar biasa nih presiden satu ini. Dampaknya apa sih Pak kalau kayak gini Pak? Macet lagi lah kalau harus diperbaiki kan. Iya. Macet lagi. Atau itu Mengganggu tadi, perekonomian nggak Pak? kalau mengganggu perekonomian ya pasti ada ininya kan. Ini kan salah satu yang dicita-citakan untuk ujung-ujungnya nanti ekonomi yang meningkat, penghematan bahan bakar dan lain-lain. Wah sayang sekali ya. Tapi ya kita lihat lah ini kapan mau ditindaklanjuti ya. Karena kan Siap. berita ini kan udah lama tuh. Saya pertama kali ditanya tuh 2 hari yang lalu lah tentang beritanya. 2 hari yang lalu tuh kemarin, lupa saya. Jadi mestinya segera diperbaiki lah. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir Pak di episode kali ini. Kira-kira apa sih Pak yang harus dilakukan sama beberapa kementerian, salah satunya BUMN, Kementerian Perhubungan, sama PUPR? Apa yang harus dilakukan? Perbaiki aja sehingga buatlah Pak Jokowi meresmikan dengan bangga tanpa kekurangan.
perlu minta maaf nggak Pak ke masyarakat? Karena salah desain begini Pak. Ya perlu lah. Pihak mana Pak yang perlu mengeluarkan statement tersebut? Yang ngedesain lah, yang ngebangun, yang nge-proof, yang ngucurin duit misalnya juga. Oke, berarti semua pihak yang terkait ya Pak harus bertanggung jawab akan ini dan dia harus meminta maaf kepada masyarakat karena salah desain ini. Betul. Oke, Pak, satu statement Pak Hensat buat generasi muda. Oh, mendesain itu bagian dari perencanaan yang merupakan salah satu penentu keberhasilan dari tujuan. Makanya desain yang benar. Wih. Terima kasih Bang Hensat buat bincang-bincang kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Good luck ya. Semoga dibenerin itu artinya kita dukung lah. Siap. Terima kasih Pak Hensat. Thank you, bro.